Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa dikumpulkan dalam kajian rutin subuh, khususnya kita masih berada di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat yang kita niatkan semata-mata untuk menuntut ilmu, menambah ilmu kita, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa ditambah, di-upgrade setiap hari ya, keilmuan. Sehingga pada saat kita menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik ya, dengan terus bertambahnya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita selaku umatnya, wa qul rabbi zidni ilma. Ya, dan katakan, berdoa ya kepada Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Tarikan mana sarang ini? Oh iya. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk ditambah setiap hari, setiap saat ya, melainkan ilmu. Ya, karena dengan tambahan ilmu itu menjadi semakin kita mengenal Allah, semakin paham tentang agama Allah, sehingga ada penghayatan yang lebih, ada kehusuan yang lebih ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan syariat, yaitu dengan berdasarkan ilmu ya. Dan juga dengan ilmu itu tentu menjadi bertambah amal soleh. Amal solehnya amal soleh yang berkualitas, bukan hanya sebatas kuantitas ya, banyaknya, tapi juga kualitas. Nah, kualitas itu sangat ditentukan oleh ilmu. Ya, jadi bersyukur kalau kita masih punya semangat ya, untuk terus menambah ilmu ya, apalagi sebetulnya bulan Ramadan ini adalah bulan ilmu. Makanya kan kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian melaksanakan saum itu lebih baik bagi kalian. Bagaimana kita mengetahui saum itu lebih baik? Ya, jika kalian mengetahui, jika kalian berilmu. Ya, begitu. Makanya kita bersyukur masih bisa duduk untuk sama-sama menambah ilmu kita, insya Allah. Ya, karena biasanya kalau udah subuh gini bawaannya ngantuk, Pak. Apalagi kan bulan Ramadan ya, malam harinya sahur gitu ya. Ya, atau mungkin semalaman melaksanakan sholat tarawih ataupun membaca Al-Quran ya, tadarus, tilawah Quran di malam hari, biasanya subuhnya ngantuk. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Ya. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi kita masuk di hadis yang keempat. Jadi kita ingin ngaji itu tersistematis ya, terarah. Itu apa yang sudah kita selesaikan, gitu ya. Jangan sampai nggak jelas yang kita kaji, yang kita pelajari itu ya,
bahkan itu saja gitu kan yang dipelajari itu dengan bumbu-bumbu gitu kan, tapi kita kurang menerima ilmunya, kurang memahami, bahkan menguasai ilmunya. Nah, hadis keempat dari hadis Arba'in ini, tema yang paling inti, yang paling besarnya ya adalah berkenaan dengan takdir. Ya, berkenaan dengan takdir. Jadi takdir itu kan adalah rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Jadi rukun iman yang keenam itu beriman kepada takdir Allah ya Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruknya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di hadis yang kedua. Ya, tentang 3 rukun agama ya, iman, Islam, ihsan. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang keenamnya iman kepada takdir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Nah, di hadis keempat ini lebih diperdalam lagi tentang masalah takdir. Lebih dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang tidak asing lagi, ya, yang senantiasa menemani, menyertai, ya, membantu Rasulullah SAW, menyiapkan sendalnya, menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh Nabi. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan dipercaya. Ya, as-shadiqul masduq. Ini untuk menegaskan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, sekalipun tidak terjangkau oleh akal kita, ya, dalam arti hal-hal yang gaib, yang tidak mungkin diketahui oleh akal manusia, ya, dengan pencarian akalnya. Dan itu menunjukkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu oleh Allah langsung, yang tidak mungkin bisa dicari-cari atau diteliti oleh akal manusia. Ya, sehingga bagi orang-orang yang beriman, kabar-kabar seperti itu ya diterima karena dia meyakini Rasulullah SAW itu adalah as-shadiqul masduq, pasti jujur, ya, dan dia dipercaya. Karena itulah modal yang menjadi seorang Rasul. Ya, menjadi seorang Rasul modalnya adalah jujur, tidak pernah berdusta, dan itu sudah terbukti diakui oleh semua orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Dimana kita tahu sebelum Rasul diberikan wahyu oleh Allah, ya, masyarakatnya itu semuanya mengakui bahwa beliau adalah orang yang jujur, al-amin. Ya, bahkan ketika beliau pertama kali akan menyampaikan kepada masyarakat luas, beliau mengatakan, kalaulah aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka mengatakan, kami percaya. Ya, ma jaraina bika kadziban. Kami tidak pernah sekalipun memiliki pengalaman denganmu, ya, engkau itu berdusta. Tidak pernah sekalipun kami ketahui engkau itu berdusta. Selalu jujur. Ya, bahkan digelari dengan al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ya, maka di sini Ibnu Mas'ud menegaskan, ya, as-shadiqul masduq.
Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfatan, sebagai setetes air mani. Ya, nutfah. Nah, ini kan di zaman dulu, di zaman Rasul saat itu belum berkembang ya ilmu kedokteran. Belum diketahui berapa lama prosesnya. Ya kan? Tapi Rasul sudah menyampaikan. Beliau ini menunjukkan informasi yang beliau sampaikan bukan dari pihak lain, bukan dari orang lain. Ya, karena mustahil, tidak mungkin, karena ilmu kedokteran belum berkembang saat itu. Tapi Rasul menyampaikan dengan jelas ya, dengan detail bagaimana proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya, yaitu selama 40 hari ya, sebagai setetes mani, sebagai air mani di dalam perut ibunya itu 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dalik, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, artinya selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga selama 40 hari. Nah, berarti 40 hari pertama ya sebagai mani, air mani. Lalu 40 hari kedua segumpal darah, alaqah. Ya, dan 40 hari ketiga segumpal daging, mudghah. Ya. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan ilmu kedokteran ya yang berkembang saat ini sesuai. Ya, para bapak bisa lihat sendiri ya, atau yang sudah pernah belajar ya, bagaimana proses manusia di dalam kandungan ya, bagaimana diciptakan, itu ada istilah-istilahnya. Ya, dan ini sesuai, terbukti, ini salah satu kemujizatan. Ya, kemujizatan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Ya, sudah banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ya, yang sudah dibuktikan kebenarannya melalui ilmu pengetahuan, melalui sains. Bahkan sudah ribuan fakta-fakta ilmiah ya oleh para ahli, ya, itu dibongkar. Ya, banyak para ilmuwan atau ulama-ulama ya yang mereka meneliti dan menulis ya buku-buku. Itu bisa dicari ya, banyak ya buku-buku yang berbicara tentang kemujizatan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya misalnya Zakir Naik ya, itu juga beliau menulis ya, menulis tentang keajaiban Quran dan Sunnah. Itu dibahas fakta-fakta yang ada dalam Quran, dalam hadis, ya, lalu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah modern. Ya, apa yang disebut di dalam Quran dan Sunnah. Nah, di antaranya ini fakta penciptaan manusia. Ya, dan ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini benar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terbukti kebenarannya. Nah, berarti setelah 3 fase itu, ya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, yang masing-masing 40 hari. Nah, baru setelah itu summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya satu malaikat
Ya, al-malaku, ya satu malaikat, bukan seorang malaikat ya, karena bukan orang. Fayanfuhu fihi ruh, lalu meniupkan padanya ruh. Nah, berarti ditiupkan ruh ke dalam janin itu ketika sudah melalui berapa lama? 120 hari ya, atau sama dengan 4 bulan, ya kan? 4 bulan. Ya, 30 kali 4 ya. Jadi ketika sudah 4 bulan di dalam kandungan ditiupkan ruhnya. Nah, ketika sudah ditiupkan ruhnya, artinya dia sudah hidup, sudah menjadi manusia. Ya, sudah menjadi manusia, maka dia dihukumi ya sebagai seorang manusia, sudah berlaku tuh hukum sebagai manusia ketika sudah ditiupkan ruh ya ke dalamnya. Ya, maka berlaku ya hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Tentu kalau kewajiban kan belum ya, belum punya kewajiban ya. Jangankan di kandungan, ketika sudah lahir pun, ketika belum balik ya, belum terkena kewajiban ya. Terkena kewajiban nanti kalau sudah balik, tetapi sudah memiliki hak ya, memiliki hak, dan juga bisa menjadi sebab bagi kewajiban yang ditunaikan oleh orang tuanya, bukan oleh janin. Ya, jadi ada hak dan kewajiban, hak untuk diberikan makan ya, asupan gizi ya di dalam perut itu. Ya. Kemudian juga kalau kemudian digugurkan ya, aborsi, ketika sudah ditiupkan ruh, sudah ada ruhnya, berarti sama dengan membunuh seorang manusia. Ya, maka sudah terkena itu hukum membunuh seorang manusia. Ya, berbeda kalau misalnya belum ditiupkan ruh, walaupun itu juga sama melakukan kejahatan juga gitu ya, tapi kejahatannya ketika sudah ada ruhnya tentu lebih berat daripada ketika sebelum ditiupkan ruhnya, gitu ya. Nah, termasuk juga diantara kewajiban bagi orang tua ya, diantaranya itu sudah terkena kewajiban menurut pendapat yang lebih kuat ya, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Yang lebih kuat sudah terkena kewajiban membayar zakat fitrah ya, atau zakat fitri ya. Sekarang kan di saat bulan Ramadan, barangkali para bapak ada istrinya sedang hamil ya, sudah mencapai usia 120 hari ya, 4 bulan atau lebih, yang sudah ada ruhnya, maka sudah berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu kan disebutnya zakat badan, zakat perorangan. Jadi setiap satu individu maka dia terkena kewajiban zakat fitrah, yang kewajiban itu dibebankan kepada kepala keluarga. Ya, jadi kalau sudah ada ruhnya, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah ada ruhnya, karena dia sudah menjadi seorang manusia, satu jiwa. Karena kan zakat fitrah itu berkaitan dengan jiwa, berapa jiwa gitu ya dikeluarkan. Ya. Dan hukum-hukum yang lainnya ya ketika sudah ditiupkan ruh itu. Nah, ini berkenaan dengan penciptaan manusia. Nah, ketika malaikat itu meniupkan ruh kepada manusia tadi, nah disinilah kemudian pembahasan tentang takdirnya itu. Ya, yaitu malaikat itu diperintahkan ya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin,
diperintahkan dengan 4 kalimat, ya, 4 ketentuan. Ya, maksudnya diperintahkan untuk menulis. Ya, makanya diterangkan bikatbi rizkihi. Ya, untuk menulis rizkinya, satu rizkinya. Jadi ditetapkan rizki orang ini ketika ditiupkan ruh itu sembari ditetapkan rizki dia selama hidup di dunia ini, ya seberapa gitu ya. Dari mulai ketika ruh itu sudah ada di badan, itu kan sudah mulai itu rizki itu. Ya, diberikan asupan ya, makanan oleh ibunya itu kan udah rizki itu. Ya, dihitung ya sampai nanti dia meninggal, seberapa banyak rezeki yang akan diberikan kepada orang tersebut, semuanya sudah ditulis di dalam catatan takdir yang ada pada malaikat ini. Ya, nah makanya untuk pencatatan takdir ini, kalau kita membaca ya hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan pencatatan takdir, lalu kita simpulkan ya, yaitu ada 3 macam pencatatan takdir. Ya, yang pertama pencatatan takdir secara umum, takdirul am. Pencatatan takdir secara umum, yaitu sebelum diciptakan semua makhluknya. Makanya di antara yang paling awal Allah ciptakan itu kan adalah pena, ya kan? Nah, dengan pena itu diperintah oleh Allah untuk menuliskan semua hal yang akan terjadi. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu sudah dituliskan takdirnya, catatan takdir. Nah, catatan takdir ini ya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Ya, lauh itu kan artinya lembaran, Mbak. Ya, lauh itu lembaran. Ya, atau bisa juga papan gitu ya, lembaran. Tapi ini disebut kitab ya, istilah lainnya disebut dengan ummul kitab. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ada ummul kitab, induk kitab. Nah, kitab ini berisi tentang catatan takdir seluruh makhluknya, seluruh kejadian yang akan terjadi, semua tertulis di situ semuanya. Ya, di Lauhul Mahfuz, ya, jadi lembaran yang mahfud. Mahfud itu terjaga. Ya, yang terjaga, bahkan rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, jadi itu satu jenis pencatatan takdir. Yang pertama adalah pencatatan takdir secara umum seluruh makhluknya. Ya, seluruh apa yang akan terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada at-takdirul umri. Ya, takdir yang dicatat sesuai dengan umur manusia, yaitu yang ini. Setiap manusia diciptakan, ketika ditiupkan ruhnya, maka dicatatkanlah takdirnya. Nah, ini yang disebut pencatatan takdir umri, umur manusia. Yaitu 4 hal tadi. Yang pertama adalah dituliskan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, kapan dia akan meninggal, ya, di mana, ya, dan dengan sebab apa, gitu ya. Itu semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amalihi, amalnya, amal yang akan dilakukan ya oleh manusia itu. Apakah dia beramal soleh atau beramal toleh, ya, beramal buruk, gitu. Itu sudah tercatat. Ya, wasyakiyun aw sa'idun, dan juga apakah dia adalah orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Sengsara ini maksudnya di neraka, masuk neraka,
atau bahagia masuk surga. Karena kan kesengsaraan dan kebahagiaan sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Ya, yang sesungguhnya. Kalau di dunia kan cuma main-main aja. Orang bahagia ya belum bahagianya juga hanya main-main gitu. Belum beneran bahagia gitu. Karena bisa jadi Allah ngasih bahagia di dunia padahal itu hanya sementara, hanya sedang diberikan tenggang waktu gitu. Ya, jadi sekarang main-main nanti bakal disiksa di neraka. Kan itu bukan sekarang merasa bahagia, merasa senang. Ya, tapi nanti di akhirat justru dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Ya hanya diberikan untuk sementara waktu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang sengsara di dunia hanya sementara saja, ketika nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Ya apa artinya kesengsaraan di dunia kalau ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka? Nggak ada artinya. Karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada artinya dunia ini. Makanya kan pernah saya sampaikan, ada orang yang paling bahagia hidupnya di dunia itu, paling nikmat, bi anami ahli dunya wa huwa min ahlinnar. Ya, tapi orang yang paling bahagia di dunia itu ternyata dia penghuni neraka. Ya, jadi jangan punya cita-cita ingin menjadi orang paling nikmat di dunia. Orang paling kaya ternyata termasuk penghuni neraka. Ya, dicelupkan ke dalam neraka, ya, sekali celupan lalu diangkat dan ditanya, "Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan?" Dia mengatakan, "Demi Allah ya Rabb, tidak pernah aku merasakan kebahagiaan." Padahal dia orang paling nikmat di dunia. Baru sekejap saja merasakan neraka, hilang semua pengalaman ketika dia di dunia. Apalagi dia akan selama-lamanya ya di neraka itu. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ini di dalam hadis yang sahih ya, di dalam Sahih Muslim. Ada orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia termasuk ahli surga. Ya, dimasukkan ke dalam surga sekali celupan lalu diangkat dan ditanya, "Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, penderitaan?" Dia mengatakan, "Demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun." Padahal dia orang paling menderita di dunia. Baru saja merasakan surga sekejap, ya itu sudah menghilangkan. Nah, jadi kebahagiaan, kesengsaraan ya yang hakiki itu nanti di akhir. Ya, jadi yang dimaksud dengan syaqiyun dan sa'idun ini nanti di akhirat, bukan dunia ukuran. Ya, bukan dunia. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah manusia itu dipaksa untuk dalam amalnya? Ya, dipaksa dia menjadi penghuni surga, penghuni neraka. Ini udah ditentuin nih oleh Allah. Apakah kita nggak bisa berbuat apa-apa? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Nah, inilah yang kemudian disalahpahami. Ya, disalahpahami oleh orang. Bahkan di zaman sahabat di zaman sahabat itu sudah muncul, Pak, kekeliruan di dalam memahami takdir. Ya, kekeliruannya itu ada dua kelompok, dua pihak yang saling berseberangan. Kelompok pertama mengatakan bahwa manusia itu bisa melakukan perbuatan-perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ada kehendak Allah, itu semua kehendak manusia. Ya, itu kelompok pertama. Nah, kelompok ini menyimpang karena dia
menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dianggapnya hanya kehendak dia saja, kemampuan, kekuasaan dia saja untuk melakukan perbuatan, sedangkan Allah tidak memiliki peran. Jadi ketika Allah sudah menciptakan manusia itu sudah aja. Setelah itu manusia sendiri yang bisa berbuat. Ini disebut kelompok Qadariyah. Ya, dan sebaliknya, ya ada orang yang mengatakan manusia itu dipaksa oleh Allah. Ya, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk perbuatannya, diibaratkan seperti daun yang dihembus oleh angin. Ya, terombang-ambing kemanapun angin itu berhembus, ya maka daun-daun itu mengikuti saja tanpa ada kemampuan ya untuk menggerakkan dirinya. Ya, jadi dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menyimpang, keliru di dalam memahami takdir. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabariyah. Nah, lalu bagaimana yang benar? Itu akidah Ahlussunnah ya wal Jamaah. Ya. Nah, dalam hal takdir ini pertengahan. Ya, jadi manusia itu diberikan kemampuan, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatannya, tapi perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu juga tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang harus kita pahami persoalan takdir ini, Pak. Jadi manusia itu sudah diberikan pilihan, kebebasan, kemampuan. Silakan kalian mau berbuat apa? Mau berbuat amal soleh, ya, ataukah amal buruk, mau beriman, mau kafir, itu sudah diberikan kemampuan, diberikan pilihan. Manusia bisa memilih. Ya, makanya dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan beriman, dan siapa yang berkehendak silakan kafir. Sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak. Tapi kehendak yang dipilih oleh manusia itu atas kehendak Allah juga. Artinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kehendak Allah itu belum tentu Allah ridho. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Karena di bahasa kita itu kadang-kadang kalau disebut kehendak, keinginan, itu artinya sama dengan ridho, ya. Padahal belum tentu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Sunnah, dalam bahasa Arab, ya Allah menghendaki, Allah mengizinkan, belum tentu Allah ridho. Karena yang Allah ridhoi itu ya hanya keimanan, hanya ketaatan. Ya, kalau kekafiran, ya, kalau kedurhakaan, tentu Allah tidak ridho. Jadi ketika manusia itu dia memilih untuk jadi kafir, ya kan, memilih untuk durhaka kepada Allah, diizinkan tidak oleh Allah? Diizinkan, karena kalau tidak diizinkan dia tidak akan bisa. Tapi apakah Allah ridho? Nah, tidak. Ya, jadi diizinkan oleh Allah itu, dikehendaki oleh Allah itu, belum tentu Allah ridho. Tapi kalau manusia itu memilih untuk beriman, memilih untuk taat kepada Allah, ya diizinkan tidak oleh Allah? Diizinkan. Allah ridho tidak? Ridho. Jadi Allah mengizinkan, Allah berkehendak, sekaligus Allah ridho terhadap perbuatan tersebut. Nah, sehingga dengan adanya seperti itu, ya, manusia memilih perbuatannya sendiri, ya, atas kehendak Allah, maka Allah menyediakan balasan surga dan
neraka. Kalau manusianya tidak bisa memilih, tidak punya kehendak sendiri, lalu tiba-tiba dibalas oleh Allah ya dengan surga dan neraka, berarti Allah nggak adil dong. Sudah dipaksa begini, lalu kemudian dibalas. Ya, justru dengan Allah memberikan kebebasan untuk memilih, lalu dibalas sesuai dengan pilihan manusia, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cara memahami takdir itu seperti itu. Ya, sebenarnya mudah. Gitu ya. Nah, makanya takdir ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Jadi kan oleh Allah sudah ditulis tuh ketika manusia ini diciptakan nih, lahir ke dunia. Ya, Allah tahu nanti manusia ini mau berbuat seperti apa. Apakah mau jadi orang beriman, apakah jadi orang kafir, orang yang taat atau durhaka, Allah tahu kan? Dan itu ditulis oleh Allah. Ya, tadi ya, oleh malaikatnya diperintahkan oleh Allah. Ditulis amalnya, amal apa yang akan dia lakukan. Lalu kemudian ya Allah tahu ketika dia mati apakah dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah. Lalu nanti di akhirat apakah orang ini akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, Allah tahu. Dan ilmu Allah itu dituliskan di dalam catatan takdir tadi, sehingga kita semuanya sudah ada catatan takdirnya. Apakah kita ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Tapi itu semuanya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Ya, bukan paksaan dari Allah. Itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Jadi Allah itu tahu apa yang akan dipilih oleh manusia, apa yang akan terjadi. Para penghuni surga itu siapa saja, Allah tahu satu persatu. Itulah kesempurnaan Allah, tahu yang akan terjadi, yang akan datang. Itulah takdir itu. Ya, makanya tingkatan takdir itu kan ada 4 kan. Ya, ada ilmu itu tadi ya, meyakini ilmu Allah, kesempurnaan ilmu Allah. Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu pencatatan, dicatat. Jadi ilmun kitabatun, yang kedua pencatatan. Kita yakin bahwa ini tertulis. Nanti tadi yang sudah saya sampaikan ada 2 kan. Takdir yang umum tadi, kemudian umur ya, setiap diciptakan manusia. Nah, yang ketiga ini takdir tahunan, sanawi, yaitu kapan ditulis takdir tahunan ini pada malam Lailatul Qadar. Ya, makanya nanti kan ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu ditulis takdir tahunan. Nah, jadi itu yakin terhadap pencatatan. Yang kedua, ini 4 rukun takdir. Yang ketiga, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ya, jadi masyiah, kehendak. Semua yang terjadi tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah. Semuanya atas kehendak, atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Kalau tadi manusia bisa melakukan tanpa kehendak Allah, tanpa ada kekuasaan dari Allah, itu mustahil. Berarti ada sesuatu yang tidak dikuasai Allah. Berarti kekuasaan Allah kurang kalau begitu. Kekuasaan Allah tidak mungkin kurang, sempurna ya. Nah, jadi yang ketiga itu kehendak, masyiah. Dan yang keempat khalqun, penciptaan. Jadi segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, ya. Dan yang keempat, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Ya, wa khalaqnakum wa ma ta'malun. Kata Allah kan, kami menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi manusia, perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dikehendaki juga oleh manusia tadi yang melakukan gitu ya.
Ini masih mirip sebetulnya antara penciptaan dan kehendak Allah itu tadi, seperti tadi pemahamannya. Karena kan segala sesuatu selain Allah itu apa namanya? Makhluk. Perbuatan manusia. Ya, itu bagian dari Allah atau bukan? Dalam diri Allah atau di luar Allah? Di luar Allah kan, selain Allah berarti makhluk. Ya, jadi hanya ada dua kan, hanya ada Allah Al-Khaliq dan ada makhluk. Jadi hanya dua. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh manusia juga makhluk, diciptakan oleh Allah. Ya, nah itulah berkenaan dengan takdir. Nah, makanya di lanjutan hadisnya itu ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sampai antara dia dan surga itu tinggal sejengkal jaraknya, artinya sudah dekat sekali. Ya kan? Nah, tetapi karena di dalam catatan takdirnya itu dia sebagai penghuni neraka, padahal dia sudah dekat tuh sebagai ahli surga karena amalannya. Lalu apa yang akan terjadi? Fayamalu bi amali ahlin nari faiduluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia meninggal masuk neraka. Nah, sebab dia masuk nerakanya itu tetap oleh amalannya. Bukan ujug-ujug orang itu beramal soleh, amal ahli surga, lalu mati, lalu oleh Allah masuk ke neraka. Itu nggak mungkin. Berarti Allah zalim kalau begitu. Ya. Nah, jadi tetap yang membuat orang itu masuk neraka adalah manusianya itu sendiri berubah gitu ya. Yang tadinya soleh, amalannya luar biasa, tiba-tiba di akhir hayatnya berubah, lalu meninggal. Kan yang dihitung itu adalah akhir, ya, bihawatimiha gitu. Akhirnya yang dihitung, makanya disebut su'ul khatimah. Nah, sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka sampai dia itu sudah sejengkal, bukan sejengkal sih ya, zira itu satu hasta, bukan sejengkal ya, satu hasta. Sudah sangat dekat, tapi tiba-tiba berubah, beramal dengan amalan ahli surga, lalu meninggal dan masuk ke dalam surga. Itulah menunjukkan takdir itu tidak akan pernah meleset. Takdir Allah itu nggak akan pernah meleset. Pasti sesuai ya, yang terjadi itu sesuai dengan yang Allah tentukan, yang Allah tulis. Ya, nah cuman ada hadis yang mengatakan begini. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Nah, apakah takdir itu jadi berubah? Padahal kan takdir itu tadi tidak berubah, jadi harus sesuai gitu. Nah, ini dipahami. Ya, maksud takdir yang bisa dirubah oleh doa itu, ya, itu adalah catatan yang ada pada malaikat tadi. Di umur ya, takdir umur, tadi takdir tahunan ya, yang dicatat itu bisa dirubah dengan doa. Tapi catatan takdir yang ada di sisi Allah di Lauhul Mahfuz, di Ummul Kitab, itu yang tidak mungkin berubah. Ya, jadi yang dicatat oleh malaikat itu, misalnya orang ini hari ini dapat musibah, gitu ya, tapi karena doa, dia berdoa kepada Allah, tiba-tiba dihapus. Takdir itu dirubah. Nah, itu yang maksud dirubah itu yang ada pada malaikat. Tapi ketika terjadi itu sesuai dengan catatan takdir yang ada di sisi Allah. Ya, jadi apa yang ditulis oleh malaikat itu bisa berbeda gitu kan dengan apa yang ada di sisi Allah. Dan nanti akan disesuaikan. Ya, dan yang di sisi Allah itu tadi itu mahfud, dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu kita nggak boleh
mereka-reka, karena bukan urusan kita. Kita semua tidak tahu takdir kita itu seperti apa. Kita hanya diperintah silakan beramal saja, nggak usah mikirin oh jangan-jangan saya ini penghuni neraka gitu. Kita kan nggak tahu yang ada di catatan di sisi Allah itu, nggak tahu kita. Kewajiban kita udah beramal. Ya jangan sok tahu dengan takdir kita. Ya makanya kelompok Jabariyah ini kan mereka itu hanya menjadikan alasan untuk apa beramal, ya beribadah juga kalau nanti tahu-tahu yang penghuni neraka gitu. Ya bahkan harus pasrah kepada takdir Allah. Makanya kan ketika ada wabah besar ya di Syam itu di zaman Umar bin Khattab, ketika akan berkunjung ke sana, ya itu kan kemudian dicegah ya oleh sahabat yang lain dengan disampaikan hadis dari Rasulullah ya, kalau ada wabah di suatu daerah, di suatu tempat, jangan masuk ke situ. Lalu Umar bin Khattab tuh nggak jadi ke Syam itu. Ya, sedangkan di Syam itu kan para sahabat, pemimpinnya ada siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, sampai beliau juga meninggal oleh sebab wabah tersebut. Lalu ada orang berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah?" Nah, apa jawaban Umar? Kata Umar, "Aku lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain." Ya, jadi takdir itu jangan dijadikan alasan kita untuk berbuat, kita untuk beramal. Ya, jadi kewajiban kita adalah beramal sekuat kemampuan kita, ya semaksimal mungkin. Adapun hasil ya Allah yang akan memberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi terkait takdir. Nah kalau saya menangkapnya tadi kan takdir itu nggak bisa dirubah ya, tapi ada juga takdir yang bisa diubah. Yeah. Kalau takdir yang tidak bisa diubah, kalau saya menangkapnya gini, seorang dilahirkan kemudian diwafatkan, itu memang tidak bisa diubah. Nah ketika seseorang itu memiliki rezeki, mencari rezeki, apakah rezeki itu masih bisa diubah takdirnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan kita juga menyampaikan bahwa kehidupannya, sosialnya dan segala macamnya itu bisa berubah tergantung amalannya itu ya. Bisa. Sekalipun nanti ujungnya sudah ditentukan gitu ya. Artinya ketika kita ikhtiar beramal terus, kemudian ikhtiar mencari rezeki terus, kemungkinan masih bisa berubah atau tidak. Itu yang pertama. Nah pertanyaan kedua itu out of topic Ustaz. Jadi terkait zakat, tadi Ustaz menyinggung juga tentang zakat profesi. Sekarang itu kan banyak ya, di antara kita juga ada yang pegawai, ada yang PNS, ada yang bekerja di swasta dan segala macam. Zakat profesi itu kan belum tidak ada ya saja Rasul. Atau saya juga nggak tahu persis ya, karena setahu saya dulu ada pegawai pemerintah yang atau dulu digaji atau gimana ya, yang mengurus pemerintahan di zaman Rasulullah dulu. Nah sekarang pun ada gitu ya. Nah ketika kemarin saya cari-cari, ternyata ada perhitungan dua metode. Itu yang menurut Ustaz yang paling afdol yang mana? Apakah menggunakan perhitungan zakat mal atau menggunakan perhitungan zakat pertanian Ustaz? Karena kan di pertanian itu ada 5 wasak ya, perhitungan itu kalau nggak salah 520 kg. Kemudian kalau mal itu 85 gram emas. Nah itu saya punya pengalaman dengan saudara kandung saya. Beliau meninggal dunia itu kemungkinan belum membayarkan zakat profesi. Nah itu
lebih dari tadi 5 wasak itu 520 atau menggunakan yang 85 gram emas itu ya? Orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Cuman zakatnya belum dibayarkan. Zakatnya kemungkinan belum dibayarkan. Memang masih perlu dibayarkan atau tidak? Terus syaratnya bagaimana dengan kami yang masih hidup? Apakah zakat penghasilannya itu ditunggu sampai dengan haul atau dibayarkan seperti halnya zakat pertanian per bulan gitu ya? Yeah. Terus yang dihitungnya itu apakah gajinya atau dengan pendapatan lainnya yang lain-lainnya? Ya. Baik, itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Yang pertama ya berkaitan dengan takdir yang bisa dirubah ya, seperti tadi yang disebutkan itu yang ada pada catatan malaikat ya. Apapun itu ya, bisa, kalau Allah berkehendak tentu itu semuanya dengan kehendak Allah juga ya. Baik itu rezekinya gitu ya, ataupun karena kan di sini kan disebut ya, ini kan yang dicatat di malaikat. Takdir yang ketika manusia ditiupkan roh itu kan, rezekinya, ajalnya ya, amalnya gitu ya, itu bisa saja berubah kalau Allah berkehendak. Ya misalnya yang tadinya di catatan malaikat itu ajalnya hari ini, tapi kemudian bisa berubah. Kalau Allah berkehendak bisa. Makanya kan ada cerita Nabi Adam itu dikurangi itu usianya. Ya, yang tadinya 1000 tahun kan dikurangi 40 ya. Karena diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu usianya 60 ditambah 40 jadi 100 tahun. Ya, jadi itu maksudnya yang ada di catatan malaikat itu. Makanya waktu malaikat maut datang kepada Nabi Adam itu dia lupa, bukankah umur saya ini 40 tahun lagi? Ya, tapi bukankah kamu sudah memberikannya kepada Nabi Daud? Ya, itu kan ada ya di dalam riwayatnya seperti itu. Artinya apa yang ada di malaikat itu bisa berubah ya, di catatan malaikat itu. Yang diantaranya tadi dengan doa ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, dengan doa gitu ya, bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat profesi ya. Kalau saya sendiri sih karena kan ini ijtihad baru ya, yang belum ada sebelumnya. Ijtihad baru ya, modern sekarang ya, pertimbangannya mungkin karena manusia itu banyak sekali profesinya. Ya, banyak berbeda dengan dulu yang masih sederhana gitu profesinya itu. Nah, cuman dari ijtihad para ulama ya, kalau saya sih lebih memilih ya berdasarkan pertimbangan dalil gitu ya. Nah, ternyata zakat profesi ini secara landasan dalilnya itu lemah gitu. Ya, karena urusan zakat ya, zakat ini kan dia dominannya adalah bentuk ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh sama seperti hanya sholat ya. Yang namanya ibadah mahdoh itu ketentuannya ya harus murni berasal dari Allah, harus langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berlaku qiyas. Makanya ada kaidah ya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas, tidak ada penggunaan qiyas dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah mahdoh tadi. Seperti sholat. Itu kan ketentuannya apa adanya dari Allah. Ya, tidak dengan pemikiran kita manusia. Ya, kalau menurut pemikiran kita sholat subuh ya, subuh itu kan masih segar, baru bangun tenaga kuat, cuman 2 rakaat mah kurang gitu ya. Sedangkan kalau isya itu kan udah lemah, udah ngantuk, capek, harus 4 rakaat.
Kalau secara pikiran manusia, ya kita ingin nambah aja lah gitu ya. Sholat subuhnya 4 rakaat. Nah, karena ini ibadah mahdoh, ketentuannya dari Allah, tidak bisa dirubah. Apa yang Allah tentukan, yaitu yang kita laksanakan. Begitu juga masalah zakat. Zakat itu dominannya ibadah mahdoh. Makanya apa saja barang-barang ya yang ditentukan yang ada zakatnya itu ya sudah terbatas itu saja. Ya, ada perdagangan, pertanian, peternakan, zakat simpanan, ya emas, gitu ya, zakat perhiasan. Jadi harta-harta yang ditentukan saja, tidak semua harta, Pak. Kita punya aset, rumah, punya tanah, walaupun seluas apapun, apakah itu terkena zakat? Termasuk punya kendaraan, Mbak, punya kendaraan banyak, punya tanah, punya rumah, itu kena zakat nggak? Tidak kena zakat. Karena itu bukan harta yang terkena zakat. Yang terkena zakat itu kalau uang, bentuk uang disimpan, sudah mencapai 1 tahun haul, maka ada kewajiban zakat. Kalau hartanya berupa uang tadi, hartanya dalam perdagangan, diputar dalam perdagangan. Jadi kalau kita lihat harta yang terkena zakat itu kan adalah harta-harta yang berputar gitu ya, bisa berputar. Termasuk ketika disimpan itu juga terkena zakat. Jadi tidak semuanya, Pak. Ya. Kemudian profesi di zaman Nabi juga kan ada profesi-profesi yang lain. Apakah Rasul menentukan zakatnya? Tidak menentukan zakatnya. Ya, profesi apa misalnya kurir, kan udah ada tuh, kurir tuh zaman dulu udah ada. Ojek udah ada, Pak, udah ada, walaupun pakai unta, kuda gitu. Sudah ada profesi itu, menyamak kulit dan sebagainya. Ya, kerajinan dan sebagainya. Tapi tidak dikenakan zakat. Yang dikenakan zakat itu perdagangan, ya, pertanian, peternakan, ya, termasuk tadi kalau punya harta disimpan, ya, jadi masuknya zakat simpanan, bukan zakat profesi. Karena kalau zakat profesi kan berarti harus sebulan, harus setiap gajian kan, gajian itu setiap bulan gitu. Ya, itu saya kira memberatkan gitu ya. Apalagi ini kadang-kadang nggak dilihat juga penghasilannya berapa, nisabnya berapa. Jadi semua yang gajian kena, dipotong langsung. Nah itu ya nggak benar ya. Padahal kan ada nisabnya juga. Dalam zakat simpanan kan tadi jelas nisabnya 85 gram emas atau 20 dinar. Ya, jadi kalau hartanya itu disimpan. Ya, karena tersimpannya itu selama 1 tahun. Nah, kalau sudah mencapai batas minimal, maka dia harus mengeluarkan. Makanya dulu ada ulama yang dia itu sebenarnya kaya. Ya, dia itu kaya, penghasilannya besar, tapi tidak pernah terkena zakat, Pak. Kenapa coba? Karena selalu dikeluarkan uangnya itu, diinfakkan, disodakohkan. Jadi setiap tahun itu ketika dihitung itu nggak nyampe. Nggak nyampe nisab, padahal dia kaya. Ya, tidak tersimpan karena selalu dikeluarkan, diinfakkan, diberikan kepada orang gitu. Ya kan? Gitu. Jadi artinya ada kriteria yang sudah ditentukan oleh syariat berkaitan dengan zakat. Nah, sehingga karena tidak ada tidak landasannya tidak kuat zakat profesi itu, akhirnya dalam pelaksanaannya juga jadi tidak jelas. Tadi apakah ngikut ke zakat simpanan atau perdagangan, ya, ataukah ke pertanian, kan gitu. Akhirnya main kias-kiasan. Ya, jadi akhirnya menjadi tidak jelas. Ya, jadi cukup ya dengan ketentuan-ketentuan zakat ya yang sudah ditentukan. Ya, kalaupun misalnya ya namanya zakat kan itu minimal ya, yang minimal dikeluarkan. Kalau misalnya nggak puas dengan zakat, ya infak, sedekah gitu.
Karena kan besarannya sebenarnya kecil zakat itu. Kalau memang kita mampu lebih dari itu, justru kita didorongnya itu untuk berinfak. Ya, jangan hanya mengandalkan zakat. Gitu, ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, apalagi kalau sudah meninggal itu udah nggak ada kewajiban zakat, Pak. Jadi ketika dia masih hidup, karena kan syarat zakat itu adalah kepemilikan ya yang sempurna, milkun tam. Kalau orang udah meninggal udah bukan milik dia lagi itu hartanya. Jadi kepemilikan yang sempurna. Makanya kalau orang punya hutang, dia punya uang sudah mencapai nisab, kalau belum dibayar hutangnya belum terkena zakat. Dibayar dulu hutangnya. Kalau sudah dibayar, nah lihat sisanya sudah mencapai belum, nah baru itu dikenai zakat. Jadi kalau orang udah meninggal, udah hartanya itu dibagikan sebagai waris, begitu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Terkait dengan zakat fitrah, ada masalah klasik terkait dengan pembagian zakat fitrah. Masih ditemukan terkadang satu hari sebelum Idul Fitri sudah dibagikan, bahkan terakhir saya lihat ada yang 2 hari sebelumnya. Namanya saya Nah, sementara mungkin koreksi kalau salah, pernah membaca ataupun mendengar dalil yang terkait dengan dulu ada sahabat Nabi ini terkait dengan kurban, menyembelih hewan ya, niatnya mah kurban tapi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, dan itu katanya kategorinya bukan kurban kan ya, sehingga tidak sah kurbannya. Apakah dalam perkara zakat fitrah ini berlaku hukum sah atau tidak sah? Itu sah. Mohon penjelasan terkait yang sahihnya yang seperti apa. Nah, memang ada perbedaan pendapat ya para ulama ya berkenaan dengan kapan mengeluarkan zakat fitrah, atau maksudnya memberikan kepada mustahik. Ya, paling tidak ada 2 ya yang populer. Yang pertama itu setelah subuh. Ya, yang kedua itu pada waktu maghrib. Ya, karena hitungan tanggal hijriah kan dari maghrib masuk tanggal 1 Syawal gitu ya. Nah, sehingga dikeluarkan dari maghrib. Tapi ada juga tuh yang mengeluarkan sebelum itu gitu. Jadi bahkan awal Ramadan, masih awal Ramadan juga udah dikeluarkan. Nah, kita harus tentu menyikapi perbedaan pendapat ini ya, harus mengukurnya ya, menimbangnya dengan memahami dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya seperti apa, sehingga yang kita pilih itu mana yang kita anggap lebih kuat ya, dalil, argumennya. Nah, dalil berkenaan dengan zakat, mengeluarkan zakat fitrah itu kan bahasanya ya, kata Rasulullah SAW, amarona ya, Rasul merintahkan kepada anuhriza sodako, untuk mengeluarkan sodako, maksudnya zakat fitrah ya, sebelum orang-orang itu melaksanakan sholat id, atau qabla khurujin nasi ilal id gitu ya, sebelum manusia itu keluar ya untuk melaksanakan sholat id. Nah, coba ya, bahasa itu kan begitu. Jadi kalau sebelum sholat id, yang dinamakan sebelum itu kapan? Ya, tentu adalah waktu yang terdekatnya, gitu ya, waktu yang terdekatnya. Nanti banyak sebenarnya sisi-sisi pendalilannya ya, dari hadis itu. Kemudian juga nanti ada dengan yaum ya, dengan hari. Yang namanya hari itu ya sejak pagi itu, subuh, dimulai dari subuh, bukan dari malamnya, ya kan?
Nah, sedangkan yang malam hari itu mereka menganggapnya karena sudah masuk 1 Syawal. Ya, sudah masuk 1 Syawal itu maghribnya. Karena berdasarkan ayat walitukmilul iddata. Ya, walitukabbirullah, ya, menyempurnakan bilangan. Ketika sudah sempurna bilangan, masuk maghrib sudah tanggal 1, berarti sudah boleh. Jadi landasan mereka seperti itu. Ya, nah cuman yang kita ambil yang lebih kuat berdasarkan pertimbangan dalil tadi, ya, yang namanya sebelum itu waktu yang terdekat. Ya, sehingga kita mengambil pada subuh tadi sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian juga kenapa disebut shadaqatul fitri? Shadaqah berbuka, fitri itu artinya berbuka, Pak. Sebenarnya bahasa hadisnya itu fitri, shadaqah fitri, bukan fitrah. Ya, kalau dalam hadis, ya, yang diucapkan Rasul nggak ada zakat fitrah, istilah fitrah itu nggak ada. Ya, tapi fitrah ini adalah istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya, dan secara mana nggak masalah sebenarnya, ya, karena fitrah itu kan kembali ke penciptaan manusia. Karena zakat ini kan berkaitan dengan jiwa manusia tadi itu, perorangan. Ya, manusia diciptakan fitrah. Itu. Kenapa disebut fitri berbuka? Artinya sedekah ini dikeluarkan, ya, yang tadinya biasanya melaksanakan saum di bulan Ramadan, sekarang itu berbuka. Yaitu kapan? Sejak subuh. Karena kalau maghrib ya udah biasa berbuka di bulan Ramadan juga. Kalau maghrib itu kan memang waktunya berbuka bagi orang yang saum. Tapi kalau subuh itu biasanya di bulan Ramadan kan saum, ya kan? Tidak berbuka, tidak makan minum. Nah, kenapa disebut sedekah fitri? Bersedekah yang pada saat di bulan Ramadan itu saum, nah sekarang tidak saum, berbuka, yaitu di waktu subuh. Waktu subuhnya kan berbuka gitu, sebut fitri. Makanya disunahkan sebelum berangkat sholat id itu makan minum dulu gitu. Karena yang tadinya biasanya saum gitu. Maka disitulah makna sedekah fitri itu. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tadi, yang lebih kuat ya adalah sebelum sholat id, setelah subuh itu dibagikan. Ya, biasanya suka beralasan mepet sebagainya gitu. Ya, kalau kita mau serius melaksanakan syariat ya harus bersungguh-sungguh, punya strategi-strategi mempersiapkan dan sebagainya. Gitu ya. Ya, walaupun kita juga menghormati ya kalau pihak lain yang memang masih memegang pendapat yang berbeda ya, yang dari maghrib itu. Tapi sebenarnya ketika ada misalnya di satu masjid ini ada dua dua kelompok. Nah, sebenarnya lebih baik dia milih setelah subuh. Kenapa? Karena kalau mengeluarkan setelah subuh, bagi orang yang berpendapat mengeluarkan sejak maghrib itu tetap sah, nggak ada masalah, ya kan? Orang yang berpendapat dari mulai maghrib, kan bukan hanya malam gitu ya, subuh juga boleh. Itu hanya startnya dari maghrib kalau mereka. Nah, berarti kalau dia keluarkan setelah subuh, bagi mereka sah tidak? Sah, nggak ada masalah. Nah, sedangkan bagi orang yang berpegang setelah subuh gitu ya, kalau dikeluarkan maghrib berarti belum sah itu. Ya, jadi supaya dianggap sah bagi semua ya sudah setelah subuh saja. Itu kan solusinya. Supaya dianggap sah oleh semua. Gitu. Nah, lalu ada orang yang dari awal Ramadan sudah keluarkan. Sebetulnya salah paham terhadap hadis-hadis yang menyebutkan mengeluarkan ya sejak awal Ramadan itu maksudnya adalah menitipkan kepada panitia, belum diberikan kepada mustahik. Karena kan waktu sebelum sholat id itu adalah maksudnya ke mustahik, ya. Adapun ke panitia, menitipkan ke panitia ya silakan, dari awal Ramadan juga boleh dititipkan dulu ke panitia. Nah, oleh panitia harus dikeluarkan
sesuai dengan waktunya. Begitu. Karena tadi ya, zakat ini kan termasuk ibadah mahdoh tadi, ada ketentuan waktunya. Kita harus betul-betul memperhatikan ya, mana yang lebih tepat begitu. Tidak sekehendak kita gitu. Karena khawatir gitu, khawatir tidak sah gitu ibadahnya. Baik, cukup mungkin ya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak pada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Dan pengumuman jam 9 pagi ini akan ada kajian bersama Ustadz Dr. Nasruddin Syarif MPDI yang akan membahas terkait dengan bagaimana para sahabat Nabi berinteraksi dengan Al-Quranul Karim bagian kedua. Bagi yang memiliki kekurangan waktu, ditunggu kehadirannya di masjid ini jam 9 pagi. Dan mohon izin mengumumkan terkait dengan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pakaian layak pakai, Majelis Kajian Islam mengadakan acara baksas hari ini di halaman rumah Baharasta RT 6. Bagi yang menginginkan pakaian layak pakai, kami tunggu kehadirannya di lokasi pukul 10:30 siang ini. Terima kasih. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian berjalan lancar. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.